وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Keputusan hari Arafah ikut siapa? Bulan Dzulhijjah tahun 1435 Hijriah menyisakan kemeluk permasalahan. Dan ini permasalahan yang berulang ya. Jadi enggak, ini kebetulan penulisnya mungkin mendapati pas tahun itu. Sekarang kan udah 1444 ya kalau nggak salah. Iya Mas? 444 atau 445? Nah, 1445 gitu. Nah, itu akan ada selalu itu. Maka pasalnya hari Idul Adha tahun ini berbeda dengan keputusan pemerintah Saudi dengan pemerintah kita yang diwakili oleh Kementerian Agama. Jadi beda. Satu Dzulhijjahnya Saudi sama Indonesia beda. Jika pemerintah Saudi menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, otomatis Arafahnya jatuh pada hari Jumat. Maka pemerintah kita menetapkan Idul Adha jatuh hari Ahad, maka Arafahnya hari Sabtu. Jadi beda, hari Arafahnya beda. Sumber awal perbedaan ini adalah karena perbedaan penetapan awal Dzulhijjah. Jika di Saudi tahun tersebut terlihat hilal, sehingga mereka menetapkan awal Dzulhijjah adalah Kamis, sedangkan di Indonesia dinyatakan tidak terlihat hilal sehingga digenapkan menjadi 30 sehingga ditetapkan awal Dzulhijjah adalah Jumat. Nah, perbedaan ini akhirnya menjadi polemik dan perdebatan yang panjang. Sebagian mengatakan hendaknya kita puasa Arafah dan Idul Adha mengikuti Saudi karena wukuf Arafah berkaitan dengan tempat yang ada di sana. Sementara yang lain mengatakan hendaknya kita mengikuti pemerintah masing-masing karena Arafah berkaitan dengan waktu bukan tempat. Dan sebagian yang lain mencoba untuk menengahi, hendaknya kita Arafah ikut Saudi tapi Idul Adha ikut pemerintah. Bingung toh? Jadi kalau terjadi perbedaan keputusan awal Dzulhijjah yang otomatis berbeda dengan hari Arafah dan Idul Adha-nya pemerintah Saudi dan pemerintah kita seperti yang terjadi pada tahun itu, bagaimana menyikapinya? Kaum muslimin pun terpecah menjadi tiga. Satu, ada yang ikut pemerintah mutlak, ada yang kedua ikut Saudi mutlak, yang ketiga Arafahnya ikut Saudi, Idul Adha-nya ikut pemerintah. Masalah ini juga menjadi permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka pendapat-pendapat yang terangkum, nah, yang pertama, satu, sesuai dengan hadis Nabi SAW, salah ya, sesuai hadis Nabi SAW itu salah, bukan rahimahullah, yaitu as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa adalah hari berpuasa manusia dan hari raya itu hari di mana manusia berhari raya. Maka perhatikanlah Nabi tidak membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga Abdul Hasan As-Sindi berkata dalam Hasyiyah Ibnu Majah, dohira di sini bahwa masalah-masalah ini yaitu puasa Idul Adha Idul Fitri bukan urusan pribadi tetapi dikembalikan kepada imam dan jamaah. Dan wajib bagi personil untuk mengikuti imam dan jamaah. Oleh karenanya, apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, hendaknya dia tidak mengikuti pendapatnya tapi dia ikut jamaah dalam hal ini. Artinya, berdasarkan dalil ini, maka warga negara harus ikut pemimpinnya. Itu pendapat yang pertama, argumen yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kaidah fikih hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, pemerintah, itu menyelesaikan perselisihan. Gitu. Oleh karenanya para fuqaha menegaskan bahwa hukum atau keputusan pemerintah dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat, karena hal ini akan membawa kemaslahatan persatuan kaum muslimin yang juga merupakan kaidah agung dalam Islam. Jadi kalau urusan-urusan yang membawa keramaian, maka kalau dikembalikan kepada pemerintah, insya Allah nggak akan ruwet gitu loh, nggak akan rusuh gitu. Maka alangkah bagusnya ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengatakan persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syariat yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi SAW yang mulia dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, demikian juga hari Arafah ikutilah negara kalian masing-masing, kata beliau. Hukumnya satu, sama saja, baik dalam Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka jawaban pendapat yang tidak mengikuti pemerintah, ada pun pendapat yang mengatakan bahwa Arafah ikut Saudi itu berkaitan dengan tempat, sedangkan Arafah hanya ada di Saudi, maka pendapat ini perlu ditinjau kembali karena satu, akar perbedaan ulama dalam permasalahan ini bukan karena Arafah itu berkaitan dengan tempat atau tidak, tapi kembali kepada masalah ru'yatul hilal. Apakah bila terlihat di suatu negara, maka wajib bagi negara lain untuk mengikutinya atau tidak? Dengan demikian, maka patokan Arafah adalah tanggal, bukan tempat. Ini argumen bantahannya. Nah, mari kita cermati hadis fa'idza uhilla hilalul dzulhijjah. Apabila hilal dzulhijjah telah terlihat, berarti ini melihat hilal bukan melihat tempat. Wala ya'khudanna min sya'rihi, jangan kemudian potong rambut, wala min adfarihi, kemudian kuku juga jangan syai'an sedikit pun hatta yudhi sampai kamu nyembelih.
Hadis ini jelas menunjukkan bahwa patokannya adalah hilal, bukan tempat. Nah, karena hilalnya beda, beda tempat, beda negara, maka hilalnya beda, ya akhirnya terjadi perbedaan hari Arafah. Kedua, kalau akar permasalahannya adalah karena tempat, hal itu berarti kaum muslimin harus mengikuti ru'yah Saudi. Sedangkan hal ini tidak mungkin kalau tidak kita katakan mustahil karena para ulama falak seperti dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah telah sepakat bahwa matlak hilal itu berbeda-beda. Dengan demikian maka mustahil bila semua kaum muslimin di semua negara harus ikut Saudi. Karena dimaklumi bahwa jarak antara negara bagian timur dan barat sangat jauh sehingga menyebabkan perbedaan tajam tentang rentang waktu. Kayak kita dengan Saudi itu 4 jam. Mungkin Saudi dengan negara tertentu yang lain sampai 12 jam, udah beda hari, udah ganti hari gitu. Nah, mungkin matahari baru terbit satu tempat sedangkan tempat lain sudah terbenam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, argumen yang ketiga, bantahan yang ketiga yaitu kalau semua kaum muslimin dunia harus mengikuti ru'yah Saudi dalam Arafah, kita berpikir jenis dan bertanya, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang dulu yang tidak memiliki HP dan telepon seperti zaman sekarang? Apakah mereka menunggu kabar dari saudara mereka yang ada di Arafah? Jadi artinya kalau kita sekarang bisa ngomong gitu, kenapa ini nggak dipakai dari dulu? Kalau ini dipakai dari dulu, gimana teknisnya? Orang di Arafah dengan orang di Indonesia kan nggak bisa tahu kalau zaman dulu loh ya. Sedangkan kita kalau mau haji ke sana naik kapal itu sampai 3 bulan. Gitu. Terus orang yang sudah di sana itu biasanya 1 tahun di sana. Makanya zaman dulu orang yang disebut Pak Haji atau Bu Hajah itu naik benar-benar di sana selama setahun itu ngaji. Itu pulang itu benar-benar jadi alim gitu loh. Tapi nek sekarang mangkat mungkin cuma seminggu, 2 minggu atau 40 hari ning ono nggak ngaji, maksudnya nggak majelis ilmu dengan alasan mungkin syekhnya berbahasa Arab, kita berbahasa Indonesia, jadi saya kena ilmu ibadah tok gitu kan. Kadang juga malah jalan-jalan gitu kan. Maka yang terjadi begitu pulang ke Indonesia ya sama ilmu agama nih, nggak meningkat gitu. Cuman berbedanya adalah mereka terbiasa atau melatih diri selama 40 hari itu untuk rajin beribadah. Makanya biasanya Pak Haji Bu Hajah itu pulang ke Indonesia itu rajin-rajin ibadah. Nah itu juga tanda hajinya diterima. Tapi dari sisi keilmuan enggak terlalu signifikan. Beda kayak orang-orang dulu. Orang dulu tuh di jalan 3 bulan gitu kan, di laut itu loh. Kemudian sampai sana ya masih lama gitu kan, nunggu gitu kan, sampai setahun bahkan ada yang bertahun-tahun. Makanya beberapa ulama Saudi hari ini itu kan keturunan orang Indonesia yang dulu ke sana nggak pulang. Gitu. Dagang kemudian merasa sukses bisa hidup sana, tinggal di sana nggak mau pulang. Nah, termasuk orang-orang Aceh itu kan ada dulu orang Aceh yang ke sana sukses terus dia beli tanah terus diwakafkan terus dia bilang kalau ini nanti hasil wakafnya tolong dikasihkan ke orang Aceh. Itu orang-orang Aceh yang ke sana datang ke hotel itu dikasih duit gitu. Ya. Maka yang harus kita pahami adalah kalau kita menerapkan standar ini sekarang, kenapa dulu nggak dipakai gitu? Nah, gimana logikanya zaman dulu? Apakah perbedaan seperti ini hanya ada pada zaman kita, sedangkan dulu enggak gitu kan? Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan bahwa tahun 784 Hijriah terjadi perselisihan di negerinya tentang hilal Dzulqa'dah yang secara otomatis terjadi perbedaan tentang hari Arafah dan Idul Adha-nya itu. Dzulqa'dah. Hilal terakhir. Karenanya di zaman Ibnu Hajar jadi perbedaan antara penduduk Mekah dan penduduk Mesir dalam menentukan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau berkata, tatkala itu wukuf padang Arafah di Mekah hari Jumat, terjadi perselisihan sementara hari raya Idul Adha di Kairo hari Jumat. Seandainya para ulama dulu ikut Saudi, lantas kenapa ada perselisihan semacam ini dari dulu? Kemudian yang keempat, jika memang yang ditujukan adalah menyesuaikan dengan waktu wukufnya para jamaah haji di padang Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan masing-masing negeri, maka bagaimanakah cara puasanya orang-orang di Sorong Irian Jaya yang perbedaan waktu antara Mekah dan Sorong adalah 6 jam. Jika penduduk Sorong harus berpuasa pada hari yang sama, maka ia harus berpuasa sejak pagi, misal tanggal 6, jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, maka di Mekah belum wukuf saat kala itu. Bahkan masih jam 12 malam. Dan tatkala penduduk Mekah baru mulai wukuf, misalnya jam 12 siang waktu Mekah, maka di Sorong sudah jam 6 maghrib. Lantas bagaimana bisa ikut serta menyesuaikan puasanya dengan waktu wukuf? Jadi ini argumen bahwasanya kalau kita harus ikut Saudi itu kesusahan gitu. Nggak mungkin karena tempat melihat hilalnya udah beda. Makanya bukan Arafahnya sebenarnya, tapi lebih kepada mulai melihatnya gitu. Kemudian yang kelima, jika seandainya terjadi malapetaka atau problem besar atau bencana atau peperangan, sehingga pada satu tahun ternyata jamaah haji tidak bisa wukuf di Arafah atau tidak bisa dilaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, maka apakah puasa Arafah juga tidak bisa dikerjakan karena tidak ada jamaah yang wukuf di Arafah? Ini pertanyaan loh. Kalau nggak terhalang misal kayak COVID gitu kan,
kemarin COVID gitu misalnya. Terus nggak ada orang wukuf, apakah kemudian nggak jadi wukuf gitu kan? Atau nggak kita katakan itu hari Arafah, gitu. Nggak bisa kan? Maka jawabnya tentu tetap boleh dilaksanakan puasa Arafah meskipun tidak ada yang wukuf di padang Arafah. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah yang dimaksud adalah pada tanggal 9 Dzulhijjahnya, bukan karena tempatnya. Ala kulli hal, kami sangat menyadari bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah muktabar, khilafiyah yang memang sudah terkenal. Namun sebagai usaha persatuan kaum muslimin, kami menghimbau agar kaum muslimin tidak menyelisih pemerintah, meski masing-masing pemerintah masing-masing, karena hal itu berdampak negatif yang tidak sedikit, apalagi ini merupakan himbauan Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama yang dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia. Kalau MUI nggak mewakili pemerintah, ya, mewakili pemerintah cuma Depak. MUI itu organisasi independen, bukan pemerintah. Sebagaimana juga kami menghimbau kepada para ulama, para dai, serta para ustadz untuk menanamkan kepada masyarakat agar cerdas dalam menyikapi perbedaan dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan seperti ini. Bila ada yang berkata pendapat ini berarti menjadikan pemerintah sebagai Tuhan selain Allah, maka kami katakan ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ucapan ini kalau memang pemerintah merubah ketentuan syariat, lalu kita mengikutinya. Adapun masalah ini adalah masalah istihadiyah dan khilafiyah yang muktabar, maka sangat jelas sekali ucapan di atas diletakkan di atas masalah ini, tidak sampai pada level yang neko-neko tadi. Semoga tulisan ini sedikit mencerdaskan pikiran semua untuk semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan para ustadz negeri ini. Ikutilah kebenaran kemanapun berputar, tanpa taklid kepada seorang pun atau ormas atau kelompok manapun, dan hormatilah orang-orang yang berbeda dengan ini. Ya, jadi poinnya adalah ketika kita ngomongkan perbedaan hari Idul Fitri, Idul Adha, maka dalilnya sebenarnya jelas. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma yuftirun. Jadi puasa itu ketika kalian semua puasa, semua sama siapa? Sama pemerintahnya. Maka kalau kemudian hilalnya itu satu untuk seluruh dunia, itu nggak bisa karena perbedaan waktu yang sedemikian tajam. Maka setiap negara punya hilalnya masing-masing dan harusnya itu yang jadi patokan, bukan Arafahnya. Allah taala alam.